kami membentuk tim gugus. Semua stakeholder, Forkopimda dan semua pihak terlibat di dalamnya, termasuk LSM, termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan. Ya. Kita pada dasarnya hanya mengikuti seluruh aturan, arahan, himbauan, maklumat, protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu oleh Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, maklumat Bapak Kapolri, itu aja. Jadi apa yang kami lakukan semua dalam konteks melaksanakan dan mematuhi itu semua. Lalu kami tuangkan dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Dan saya berharap masyarakat ikut mentaati, ikut patuh dengan semua itu. Jadi kami mengajak patuh, masyarakat juga diharapkan patuh. Kalau kita berpikir terdampak, semua dunia terdampak, semua orang terdampak tanpa terkecuali hari. Ya itulah namanya wabah, dan itu tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita ini selama ini. Nah itulah rasanya wabah. Jadi kalau kita dalam musim wabah itu ingin hidup normal, nggak bisa, karena inilah rasa wabah, pandemik. Sehingga semua lini merasakan, semua orang merasakan, dan tidak ada orang hari ini yang hidup normal, siapapun. Jadi jangan sampai kita merasa, oh saya tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya orang tidak bisa melakukan apa-apa, terbatas dan dibatasi semua. Oleh karena itu, berarti kita kan ingin cepat-cepat selesai, cepat-cepat selesai dari persoalan COVID ini. Supaya cepat selesai, itu maka kita semakin patuh dan taat kepada seluruh amaran, perintah, maklumat, edaran, protokol kesehatan. Itulah cara kita mempercepat selesainya persoalan COVID-19. Termasuk Kabupaten Sambas ini, kami semakin meningkatkan upaya pencegahan, antisipasi, kedisiplinan masyarakat. Semakin kita berharap masyarakat juga memahami secara baik, khususnya kawan-kawan kita yang di UMKM, untuk semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Jangan pernah kendur, jangan pernah sepelekan, jangan pernah menganggap enteng ini. Karena jika sudah tertular lalu melakukan tracking ke belakang itu jadi sulit. Ramai yang harus dicari orangnya, dan itu bisa chaos. Sebuah negara bisa chaos. Kenapa? Karena melakukan tracking ke belakang, siapa yang pernah bersentuhan, siapa yang pernah komunikasi, yang kontak, yang pernah bersalaman, yang pernah bersama dia, itu kan menjadi orang-orang yang terus diburu untuk diperiksa, untuk memastikan bahwa dia terbebas dari virus atau mungkin juga positif. Itu sebabnya sekarang kita semakin meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi. Ya. Masjid tetap melaksanakan sholat jamaah di rumah dan kediaman masing-masing. Kemudian tarawih juga di kediaman masing-masing. Begitu Jumat juga diganti dengan sholat zuhur. Mengapa begitu? Ya karena memang ini pandemik. Jangan anggap sepele.
Anda harus memahami bagaimana cara dia menular kalau sudah tertular. Ini yang kita, siapa yang akan bertanggung jawab jika penularannya masif? Siapa yang akan bertanggung jawab tiba-tiba penularan di antara orang terjadi? Oleh karena itu kami untuk senantiasa mematuhi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk semakin ketat, semakin hati-hati, semakin waspada, jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai kita tiba-tiba terpapar. Apalagi kita berada di dua wilayah dan negara yang memang sudah terpapar. Nah, kita nih harus jaga ketat, jangan lengah, jangan sepelekan lagi, jangan menganggap enteng. Kita ini sedang berada dikepung oleh wilayah terpapar. Nah, oleh karena itu kepada kawan-kawan yang memang berusaha di warung kopi, rumah makan, kemudian juga kafe, kami mohon pengertiannya, kami mohon kerja samanya, kami mohon maklum dari semuanya, karena inilah rasa dari musim wabah. Beginilah, nggak ada yang normal, nggak ada yang wajar. Semuanya mengalami perubahan-perubahan dasar yang mungkin semuanya terdampak baik secara ekonomi dan sosial. Sebagaimana saya sampaikan, ya untuk tetap satu meja saja dan 2 kursi saja di tiap-tiap tempat penjualan. Kemudian pintu-pintu masuk ke Sambas semakin kami perketat, semakin kami perketat. Akan kami lakukan rapid test, ya, khususnya dari mereka yang berasal dari wilayah-wilayah terpapar. Dan jika memang positif atau reaktif rapid testnya, ya kita akan lakukan karantina yang sudah kita persiapkan di gedung-gedung dan rumah sakit yang ada. Begitu juga kalau mereka dari daerah terpapar, lalu kita tes rapid test lalu mereka reaktif, kita suruh 2 pilihan, apakah mau di karantina atau suruh pulang kembali ke daerah yang semestinya. Terus bahkan ada rencana kami Forkopimda bersama TNI Polri untuk melakukan jam malam demi kedisiplinan kita, demi memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Itu juga kita akan merekayasa pasar dan merekayasa jalan yang dibantu oleh TNI Polri. Kita harus optimal, sekali lagi harus optimal, maksimal. Optimal dalam berusaha, optimal dan maksimal dalam doa dan zikir-zikir kita, optimal dan maksimal juga dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.